Shalom, selamat pagi buat semua jemaat Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ibadah kita, renungan pagi Selasa 12 Maret 2024. Kita akan mulai dengan nyanyian nomor 424 ayat 1. Cucuk dilausi ditulakoi saitada jeabu tahu barohan dapoto Tuhan Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan atas karunia-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga pagi hari ini. Kami sudah Tuhan antarkan. Dan untuk aktivitas kami hari ini, semuanya dalam kendali Tuhan. Sebelum memulainya kami akan beribadah dulu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya persekutukan kami dengan Roh-Mu, agar firman-Mu bisa menjadi bagian dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Kristus, renungan kita pagi ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 29. Begini dikatakan, "Hai negeri, dengarkanlah firman Tuhan." Demikian disebutkan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Kristus, apabila terjadi penyebutan dalam satu kata diulang berkali-kali, apabila itu sebuah informasi, itu sangat serius artinya. Dan apabila itu sebuah kalimat sebagai teguran yang diucapkan berkali-kali, apalagi dalam tekanan yang semakin kuat, ini merupakan sebuah hal yang harus disikapi dengan serius, karena hal itu bisa saja sudah mengandung kekesalan, dan apabila itu sebuah peringatan, bahkan sudah berisi kemurkaan yang akan berlanjut dengan hukuman, dan apabila tidak segera ditanggapi, maka peringatan itu benar-benar akan terjadi. Nats ini adalah teguran Allah kepada Yoyakim dan Konya, raja orang Yehuda, keturunan Raja Yosia, yang sifat perilakunya menyimpang dari Raja Yosia, yang menganjurkan hanya menyembah Allah saja. Ini adalah perintah Raja Yosia pada awalnya. Tidak boleh ada Allah lain yang disembah bangsa itu. Hanya boleh menyembah Allah saja. Tetapi keturunannya, yaitu Raja Yoyakim, dan khususnya dalam nats ini, Raja Konya di sini adalah seorang pembelot dari ajaran tersebut. Dia seorang raja yang lalim dan hanya mencari keuntungan diri sendiri dengan kekerasan, memeras, bahkan mencari keuntungan diri sendiri, sampai pada
tahap menghilangkan nyawa pun bisa dia lakukan hanya demi keuntungannya sendiri. Dalam firman ini, kalau kita baca lanjutan dari firman ini, Konya diberitakan akan mati tanpa ada yang meratapinya. Artinya, tidak ada yang akan berduka atas kematian Raja Konya. Akan dibuang ke Babel dan tidak akan ada lagi keturunannya yang menjadi Raja Yehuda. Itu kita baca nanti di ayat 30. Tidak akan ada lagi keturunan Raja Konya yang akan memerintah di tengah-tengah Israel. Mereka akan hancur oleh karena kejahatan mereka sendiri. Mereka akan menderita dan terbuang. Itu yang diberitakan dalam Nats, pasal daripada kitab Yeremia pasal 22. Saudara-saudara kekasih Kristus, ini adalah pembelajaran buat semua orang. Betapa pentingnya membuka hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan apabila itu sudah diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya, betapa pentingnya itu untuk disikapi oleh seorang anak. Jangan hanya membuka diri, membuka telinga, membuka hati, membuka pikiran hanya untuk hal-hal duniawi saja, seperti misalnya gosip dan informasi dunia, supaya tidak terjerumus dalam kesesatan dan dalam kejahatan. Jangan mempersiapkan diri untuk menerima hukuman Allah. Utamakanlah mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Sebab tidak ada ruginya kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Orang-orang yang menganggap rugi mendengarkan firman Tuhan setiap hari, mereka akan menemukan jalan sesat dan buntu. Tetapi orang-orang yang mencintai ajaran firman Tuhan, mereka akan diberkati, dipelihara oleh firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan yang berasal dari Allah. Apabila kita bergaul dalam firman Tuhan setiap hari, maka bertumbuhlah iman kita dengan sehat. Dan iman kita akan terpelihara. Dan firman itu, iman kita itu akan memelihara kita dan keturunan kita dan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih Kristus, dalam nats ini bila dikatakan hai negeri, dengarkanlah firman Tuhan. Hai negeri, dengarkanlah firman Tuhan. Itu artinya bahwa hal ini sudah sangat serius diwartakan firman Tuhan ini kepada umat Allah, terutama kepada raja yang dua tadi. Bahwa peringatan itu sudah disampaikan. Keselamatan negeri adalah tanggung jawab seorang raja. Maka firman Tuhan yang menyebutkan hai negeri itu merupakan sebuah peringatan yang harus disikapi. Maka jangan kita persiapkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi alangkah baiknya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita persiapkan untuk menerima karunia Allah, berkat Allah dan keselamatan dari Allah. Kiranya inilah yang selalu dipikirkan oleh orang-orang, apalagi dia memimpin suatu organisasi, memimpin keluarga, memimpin suatu bangsa, dan yang lainnya. Karena tanggung jawab itu ada sangat besar pada tangan seorang pemimpin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kembali kami bersyukur Tuhan, jika negeri kami ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa di sekitar kami. Alangkah lebih baiknya lagi Tuhan, apabila
orang-orang yang percaya kepadamu, anak-anakmu, juga menjadi berkat bagi sekitarnya. Karena sesungguhnya keselamatan negeri kami akan Tuhan jamin ketika kami dipimpin menjadi orang-orang yang taat dan patuh terhadap firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui orang-orang beriman kepadamu, negeri kami ini akan selamat. Dan juga apa-apa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, pakai itu organisasi, keluarga, perkumpulan, dan semuanya itu akan memperoleh berkat jika searas dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, izinkanlah kami untuk senantiasa berbakti dan setia pada ibadah kami kepadamu, supaya kami jangan jenuh beribadah kepadamu Tuhan. Sebab hanya berkat yang kau siapkan ketika kami beribadah kepadamu. Tidak begitu dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bantulah kami Tuhan untuk semakin dalam mendalami firman-Mu, sebab kami tahu tubuh kami memang sangat lemah menuruti roh kami. Tetapi dengan Roh Kudus-Mu, kami akan terus dimampukan dan setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini, sertai seluruh umat-Mu dalam setiap aktivitasnya. Berikan berkat-berkat-Mu dari upaya dan pekerjaan. Peliharalah usaha mereka semuanya dan pekerjaannya. Dan itu menjadi sumber berkat di tengah-tengah keluarga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sering kau abaikan, tak kau acuhkan.